Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan dari sahabat subscriber. Ini yang berkaitan dengan biaya notaris dan rincian biaya notaris dalam transaksi over kredit rumah, baik bersubsidi maupun non-subsidi. Berikut pertanyaannya, salah satunya ada seperti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, biaya notaris biayanya dibebankan kepada siapa? Pembeli baru apa penjual? Mohon informasinya. Kalau misalkan kita melakukan over kredit rumah, baik bersubsidi maupun non-subsidi, kemudian over kreditnya itu kita lakukan lewat notaris, di hadapan notaris. Nah, tentu akan ada biaya notarisnya. Nah, biaya notaris ini sebetulnya ini tanggung jawab siapa sih? Harus dibebankan kepada siapa? Berdasarkan pengamatan saya, sepengetahuan saya, di lapangan itu biasanya memang dibebankan kepada si pembeli. Dalam hal transaksi jual beli ataupun dalam hal over kredit rumah, biasanya itu dibebankan kepada si pembeli. Dalam hal ini berarti kepada si pemilik rumah baru, calon pemilik baru. Akan tetapi itu tidak bersifat mutlak. Boleh dan bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan. Misalkan antara si pembeli dan si penjual sepakat nih, biaya notarisnya ditanggung renteng, ditanggung bersama. Si penjual misalkan 50%, si pembelinya 50%. Atau misalkan ada kesepakatan prosentasi yang berbeda. Apakah si penjual 30%, si pembeli 70%, atau sebaliknya. Atau bisa saja dan boleh saja biaya notarisnya ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual. Itu boleh, tidak ada larangan. Yang terpenting tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Bang, rincian biaya notaris untuk over kredit rumah itu apa saja dan berapa besarannya? Baik, setahu saya berdasarkan beberapa narasumber dari lapangan, saudara dan juga lingkungan kerabat yang sudah pernah melakukan over kredit rumah bersubsidi melalui notaris. Itu ternyata dari beberapa orang beda-beda. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Nah, setelah saya telusuri memang itu berdasarkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terhadap keseluruhan biaya notaris. Di antaranya yang pertama tentu dilihat dari nilai asetnya itu sendiri. NJOP-nya berapa, nilai jual objek pajaknya, kemudian juga tipe rumahnya. Tentu berbeda 3660 dengan 72 dan lain sebagainya. Kemudian dilihat juga dari letak strategis, letak geografis, apakah di daerah atau di kota-kota besar, di metropolitan. Tentu akan berbeda biaya atau instrumen biaya notarisnya. Nah, jadi untuk biaya notaris saya tidak bisa menjawab secara pasti, secara bulat angkanya berapa. Tapi kalau berdasarkan narasumber yang pernah saya temui sampai dengan video ini dibuat, itu kisarannya ada yang 5 juta sampai dengan 7 juta. Dan kadang ada juga yang sampai 8,5 juta. Tergantung faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan ingin lebih jelas perhitungannya, nilai bulatnya berapa, harus datang ke kantor notaris di tempat Anda tinggal. Nah, rinciannya apa saja? Kalau rincian biaya notaris dalam over kredit rumah bersubsidi, secara gamblangnya, detailnya, karena saya bukan notaris, hanya sebagai konsultan hukum saja, saya punya beberapa catatan saja. Rinciannya ya, diantaranya ada pemeriksaan sertifikat, biaya pemeriksaan sertifikat, kemudian biaya validasi pajak, kemudian juga biaya pembuatan akta jual beli, kemudian ada APHT, akta pemberian hak tanggungan, kemudian juga ada biaya SKMHT, surat kuasa hak membebankan hak tanggungan. Kemudian kalau misalkan langsung balik nama, tentu akan ada biaya balik nama juga. Nah, itu diantara beberapa rincian biaya notaris dalam over kredit rumah, baik bersubsidi maupun non-subsidi. Tentunya lagi-lagi secara detailnya, secara gamblangnya, Anda bisa datang ke kantor notaris terdekat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, lengkap, dan juga akurat. Video ini hanya sebagai petunjuk saja buat Anda yang hendak melakukan over kredit rumah, baik itu subsidi maupun non-subsidi. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.